Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Ruby. Ketemu lagi dengan saya Bunda Tri. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas tentang tanda baca Al-Quran. Setelah kemarin kita membahas tentang 4 tanda baca, ayo ada yang masih ingat? Ya, tanda baca fathah, kasroh, dhammah, dan juga sukun. Kali ini kita akan membahas tanda baca tasydid dan juga tanwin. Oke, langsung aja simak videonya ya. Nah, kita akan langsung bahas ke nomor 5, yaitu tanda baca tasydid. Tanda baca tasydid ini bentuknya seperti ini, atau bisa juga seperti kepala huruf sin, tapi bentuknya kecil dan letaknya ada di atas huruf. Nah, makna dari tanda tasydid ini sendiri adalah penggandaan huruf. Nah, apa maksud penggandaan huruf ini? Langsung kita masuk ke contoh. Nah, contohnya ini ada huruf nun yang bertanda fathah dan juga tasydid. Nah, ketika huruf nun bertanda tasydid, maka sebenarnya huruf nun ini tidak sendiri, tapi dia ada ganda. Nah, ini. Jadi ada yang satu ada huruf nun bertanda sukun, dan kemudian yang kedua ada huruf nun bertanda fathah, karena ini nunnya juga fathah. Oke, nah jadi ketika dibaca dalam suatu kata atau dalam suatu kalimat, kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu ini. Ada mim bertanda kasroh, kemudian nun bertanda fathah dan tasydid. Maka ketika diuraikan sebenarnya hurufnya itu seperti ini. Ada mim bertanda kasroh, kemudian nun bertanda sukun, dan nun bertanda fathah. Jadi ketika dibaca ini kita masukkan mim ke huruf nun mati dulu. Jadi minna, baru kita masuk ke huruf yang fathah. Minna, seperti itu. Nah, jadi ini maksud dari penggandaan huruf. Jadi sebenarnya ketika ada huruf yang bertasydid, sebenarnya huruf itu ada 2. Nah, yang keenam ada tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin ini ada 3, diambil dari tanda baca dasar fathah, kasroh, dan juga dhammah. Jadi tanwinnya juga ada tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin dhammah. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau tanda fathah, jadi fathahnya seperti ada 2, itu tanwin fathah. Tanwin kasroh, kasrohnya ada 2 seperti ini. Nah, kalau tanwin dhammah itu seperti ini. Ada yang dhammah berekor, ada juga yang membentuk 96 seperti ini. Nah, untuk cara membacanya, jadi kalau huruf fathah itu kan bersifat atau berbunyi menjadi huruf vokal A, maka kalau tanwin itu seolah-olah di belakangnya ada huruf nun sukun atau huruf N. Kalau nun sukun kan dibacanya jadi N ya. Nah, jadi ketika tanwin fathah, A ini akan disertai dengan huruf nun sukun. Jadi an. Kemudian kalau kasroh, maka dia juga akan jadi in karena disertai nun sukun. Nah, kalau dhammah juga sama, dia akan disertai nun sukun. Jadi un. Jadi kalau ada tanda tanwin fathah, maka dia akan dibaca an. Kemudian tanwin kasroh dia akan dibaca in, dan tanwin dhammah dia akan dibaca un. Nah, langsung kita masuk ke contohnya. Ada nun bertanda tanwin fathah. Kalau biasanya bertanda fathah dibaca na, maka ketika bertanda tanwin fathah, maka disertai huruf nun sukun di belakangnya atau ditambahin huruf n. Jadi nan. Kalau huruf yang ini nun bertanda
tanwin kasroh maka dia akan dibaca nin. Kemudian kalau yang tanwin dhammah dia akan dibaca nun. Ya, seperti itu. Gampang sekali kan kalau untuk yang tanwin. Tapi memang kalau yang tanwin ini ada 3. Ada tanwin fathah, tanwin kasrah, dan tanwin dhammah. Nah, itu tadi pembahasan tentang tanda baca bagian kedua, yaitu tanda baca tasydid dan juga tanda baca tanwin. Tanwin tadi ada berapa? Tanwin itu ada 3, ada tanwin fathah, tanwin kasroh, dan juga tanwin dhammah. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, dan tetap semangat belajar. Nah, sekian dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum.